warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki, berasal dari Provinsi Jambi. Saya adalah salah satu peserta PPG Kemenang 41 tahun 2025 yang berasal dari kampus IAIN Metro Lampung. Saya akan membuat video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, kondisikan dulu kelas kita ya. Perhatikan. Rapi semua. Oke, kita lanjut. Dengan berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran. Tadi siapa yang datang duluan? Saya Pak. Sapik. Silakan Sapik untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Siap, gerak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa, mulai. Alhamdulillah, dengan baca doa tadi mudah-mudahan kita dapat menyerap ilmu kita yang Bapak terangkan pada hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan absen kehadiran kita pada hari ini. Semua yang hadir angkat ya. Aisyah Kanza, Hadir Pak. Anissa Juanda, Hadir Pak. Azza, Hadir Pak. Ilma Wahida, Hadir Pak. Gibran, Mindi, Hadir Pak. Muhammad Rehan. Jadi Pak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita hadir semua. Kita langsung lanjut menyanyikan lagu kebangsaan kita yang dipimpin oleh pada saudari Novela Sari untuk memimpin Dirjen menyanyikan lagu Israel.
Untuk yang lebih jelasnya, tujuan pelajaran kita pada siang hari ini supaya agar anak bapak bisa menjelaskan latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kemudian tujuan pelajaran kita selanjutnya agar anak bapak dapat menguraikan peristiwa dan tantangan yang dihadapi Nabi di Taif. Selanjutnya agar anak bapak bisa dapat meneladani sikap sabar, pemaaf, dan optimisme Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, setelah Bapak sampaikan tujuan pembelajaran tadi, sekarang Bapak mau bertanya, apakah ingatan kalian masih stabil dengan pelajaran kita yang minggu kemarin? Tentang apa? Biografi Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu ayahnya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Abdullah. Oke, bagus. Ibunya, coba kamu Ilma, siapa? Ibunya Nabi Muhammad SAW. Siti Aminah. Bagus, mantap. Oke, sekarang kalian sudah memahami sedikit banyaknya tentang materi kita yang minggu kemarin. Sekarang Bapak sinkronkan materi yang minggu kemarin dengan minggu sekarang, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ya, harapan Bapak nanti ketika Bapak menyampaikan materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif, kalian dapat memahami dan meneladani apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Sekarang Bapak sampaikan apa penyebabnya Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'rajkan itu karena beliau dalam keadaan bersedih. Yang pertama, istri beliau tercinta telah tiada. Kemudian yang kedua, kenapa alasan Nabi Muhammad SAW diisra dan diikratkan? Karena pertengkaran langit dan bumi. Bagaimana pertengkarannya? Karena bumi mengatakan bahwa saya mempunyai Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW diisra dan diikratkan ke Sidratul Muntaha. Oke, setelah Bapak jelaskan yang tadi, apanya anak Bapak kurang bersemangat? Nah, kita putar speaking dulu. Oke? Nah, sekarang kita speaking dulu ya. Harapan Bapak, kita semuanya bersemangat dengan pertanyaan berkem ini. Jangan ikuti.
kalian pahami dengan teliti video tersebut dan boleh kalian catat apa yang penting-penting di dalam video tersebut. Siap? Siap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan pinggangnya. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu bakal hendak penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang dari Fir'aun, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau hidup terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau ada pembohong besar, maka kau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku mengambil keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya. Bahkan lebih buruk, para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif Bertanya, apa permasalahan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad pada peristiwa di video tadi? Apa masalahnya? Dilempar batu, tidak diterima. Nabi Muhammad hijrah ke Taif, tidak diterima oleh masyarakat Taif. Kemudian apa masalahnya? Kemudian apa lagi permasalahannya? Nabi Muhammad tadi yang di dalam video tadi, apa lagi permasalahannya? Bertentangan dengan ajaran masyarakat Taif setempat.
tidak sesuai dengan ajaran mereka. Tidak sesuai dengan ajaran disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kita contohkan saja, kalau orang masuk daerah kita tapi tidak sesuai dengan apa yang kita pakai di daerah kita, itu apa kita bisa menerima? Tidak. Itulah yang masalah yang dihadapi Nabi Muhammad waktu dia hijrah ke Taif. Kemudian apa lagi masalahnya? Nah, siapa tadi yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Siapa namanya? Siapa? Taif bin. Nah, kemudian siapa lagi? Apa lagi masalahnya? Nah, ini Bapak tanya, siapa yang menemani Nabi Muhammad tadi yang hijrah ke Taif? Sa'id bin Aisyah. Siapa? Sa'id bin Aisyah. Terus, berarti kalian memperhatikan video tersebut. Nah, kemudian lagi, setelah Nabi Muhammad diusir dari Taif, kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan kemana lagi? Mekah. Apa lagi masalahnya? Bertentangan dengan ajaran masyarakat Taif setempat, karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Tidak sesuai dengan ajaran disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kita contohkan saja, kalau orang masuk daerah kita tapi tidak sesuai dengan apa yang kita pakai di daerah kita, itu apa kita bisa menerima? Tidak. Itulah yang masalah yang dihadapi Nabi Muhammad waktu dia hijrah ke Taif. Kemudian apa lagi masalahnya? Nah, siapa tadi yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Siapa namanya? Siapa? Taif bin. Nah, kemudian siapa lagi? Apa lagi masalahnya? Nah, ini Bapak tanya, siapa yang menemani Nabi Muhammad tadi yang hijrah ke Taif? Sa'id bin Aisyah. Siapa? Sa'id bin Aisyah. Terus, berarti kalian memperhatikan video tersebut. Nah, kemudian lagi, setelah Nabi Muhammad diusir dari Taif, kemudian Nabi Muhammad melakukan perjalanan kemana lagi? Mekah. Sesampainya di Mekah, diterima oleh siapa? Suhaib bin Amru. Nah, kemudian Nabi Muhammad kemana lagi? Setelah sampai di Mekah, ke Bagus. Kemudian kemana lagi? Ditemani siapa? Dari pelajaran tadi kita akan melakukan pemecahan masalah, yaitu di dalam pelajaran tadi Nabi Muhammad SAW mengajak dalam menganut agama Islam. Tentunya di situ terdapat ajakan untuk apa? Melakukan sholat lima waktu. Jadi kita kaitkan, Bapak akan memberikan kalian kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, dan akan Bapak berikan tugas di dalam sebuah kelompok tersebut untuk membuat poster ajakan melakukan sholat. Oke. Sekarang satu kelompok 5 orang. Nah, ini tidak sih. Posisi lagi. Yang ini tidak sih.
KPD-nya kepada kelompok masing-masing. Oke anak-anak, kelompok sudah Bapak bagikan, dan Bapak akan membagikan alat-alat kepada setiap kelompok untuk membuat poster pemecahan masalah dalam pengajakan untuk melakukan sholat. Oke? Bapak akan membagikan alat-alatnya. Nah ini nanti silakan kalian diskusikan dengan teman-teman bentuk membuat posternya seperti apa dan diwarnai. Oke? Sudah siap? Siap. Oke, silakan kalian membuat poster ajakan untuk melaksanakan sholat tersebut dikerjakan dengan bersama. Satu kelompok itu dikerjakan dengan bersama. Jangan ada yang mengerjakan sendiri-sendiri dalam satu kelompok. Diskusikan dengan teman-temannya. Buatlah dengan bentuk yang terbaik yang kalian sukai. Dalam kurun waktu, Bapak beri waktu selama 30 menit. Ya? Selamat mengerjakan. Oke, karena waktunya sudah habis, tadi Bapak berikan waktu 30 menit dan sekarang sudah habis. Sekarang Bapak persilakan masing-masing kelompok menampilkan hasil karya posternya ke depan. Sekarang Bapak minta untuk kelompok satu yang diberikan sampaikan oleh ketuanya. Oke. Yang lain perhatikan. Ini poster tentang kelompok 1. Menarik tidak? Sangat cantik. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat lagi hasil karya dari poster kelompok 2. Silakan ketuanya yang maju ke depan. Ini dari hasil poster dari kelompok 2. Gimana? Menarik tidak? Oke, Nana. Nah, tadi setelah kita berdiskusi membuat poster, sekarang masalah kita lagi kegiatan penutup pada pembelajaran hari ini. Kita akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, yaitu tadi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif, dan juga pada peristiwa tersebut apa yang kita dapatkan yaitu tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Dan dalam agama Islam tersebut ada perintah sholat, dan itu dikaitkan tadi dengan pembuatan poster yang kalian lakukan, yaitu ajakan untuk melakukan
sholat. Nah, dalam pembuatan poster tersebut ada lebih baiknya untuk membuatnya lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi karena ini ada sebuah ajakan supaya agar orang lain tertarik. Oh, jadi begini. Nah, oke, dengan selesainya tadi, maka Bapak akan melakukan refleksi tentang pelajaran tadi. Bagaimana menurut kalian pertemuan kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Oke, karena waktu kita sudah hampir habis untuk mata pelajaran kita akan lakukan doa penutup. Oke, dan dalam doa penutup ini akan dipimpin oleh Bapak sendiri. Kita membacakan Alhamdulillah secara bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pertemuan kita pada minggu kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bapak mulai dengan salam.